Assalamualaikum Bapak, selamat malam. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya izin ya Pak untuk meminta waktu Bapak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ika Fira Kristianti. Di sini saya dapat tugas untuk melakukan sosialisasi mengenai pemilu 2024 ini. Sebelumnya saya mau tanya ke Bapak. Bapak udah tahu belum pemilu 2024 ini dilaksanakan tanggal berapa? Tanggal 12 bulan 2. Ya, untuk siapa yang akan dipilih, apakah Bapak sudah tahu? Belum. Masih bingung gitu ya Pak? Masih. Jadi di sini saya akan mensosialisasikan sedikit mengenai program kerja dari ketiga calon presiden dan wakil presiden yang akan menjalankan diri sebagai presiden dan wakil presiden tahun ini. Untuk calon presiden pertama itu ada Bapak Anies Baswedan dengan wakilnya Bapak Muhaymin Iskandar. Yang program kerja yang mereka lakukan yaitu akses pendidikan dan kesehatan itu setara bagi semua rakyat Indonesia. Yang kedua itu ada membuat lapangan pekerjaan yang setara juga untuk semua rakyat. Yang ketiga ada menambah kota-kota pusat pengembangan untuk menambah perekonomian Indonesia. Yang keempat itu ada memastikan kebutuhan pokok terjangkau. Yang kelima itu ada memberantas kecurangan atau orang mafia-mafia dari sektor pertanian. Yang terakhir itu ada memastikan penegakan hukum yang ada dan dapat dipercaya. Dan untuk pasangan calon kedua itu ada Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka. Program kerja mereka yaitu membangun sekolah unggul di setiap kabupaten, melanjutkan program Kartu Indonesia Pintar atau yang dikenal itu IPK ya Bapak, serta menaikkan gaji guru. Yang kedua itu ada melanjutkan program Kartu Indonesia Sehat atau kita biasa sebut KIS ya. Juga membantu perbaikan gizi bagi ibu hamil dan anak. Yang ketiga itu ada menaikkan gaji ASN, TNI dan Polri. Yang keempat itu ada menjamin ketersediaan pupuk dan pestisida bagi para petani. Yang kelima itu ada menyempurnakan keuangan negara serta menguatkan UMKM. Yang keenam itu ada memberantas kemiskinan, membangun rumah murah untuk masyarakat desa dan masyarakat miskin. Dan itu ada memberantas korupsi dan meratakan reformasi atau perubahan politik hukum. Bapak Prabowo ini juga menjanjikan akan memberi makanan dan susu gratis bagi sejumlah kelompok masyarakat juga di sekolah. Yang kedua itu ada berusaha agar Indonesia mampu mengadakan sendiri kebutuhan pangan bagi rakyatnya. Jadi Bapak Prabowo ini nggak mau mengimpor barang pokok dari luar. Untuk pasangan calon yang ketiga yaitu Bapak Ganjar Pranowo dengan Bapak Mahfud MD. Nah, untuk program kerja mereka yaitu membangun sumber daya manusia yang produktif. Jadi mereka tuh mau sumber daya manusia kita itu mampu menghasilkan sesuatu. Yang kedua itu ada menstabilkan harga bahan pokok. Yang ketiga itu ada memperkuat jaringan pengamanan sosial. Yang keempat, pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi biru. Maksudnya ekonomi hijau itu kayak ekonomi yang ada di sektor lingkungan dan ekonomi biru itu ada pengembangan ekonomi yang ada di sektor laut. Yang selanjutnya ada transformasi atau perubahan digital di era pemerintahan. Kemudian pendidikan anti korupsi sejak dini. Beliau juga menjanjikan akan melanjutkan pembangunan IKN. Nah, untuk pembangunan IKN ini ya kan Pak, pasti itu memerlukan dana yang besar ya kan. Walaupun memang udah ada undang-undangnya, tapi kenapa dana itu nggak digunakan untuk mendanai masalah-masalah yang lain? Seperti masalah kemiskinan yang ada di Indonesia, masalah sekolah-sekolah yang masih kurang layak, terus juga kayak masih banyak daerah-daerah terpencil yang jauh dari akses kesehatan juga. Kenapa nggak dananya itu digunakan untuk itu dulu? Selanjutnya juga beliau akan menaikkan gaji guru hingga 30 juta rupiah per bulannya. Nah, dari program kerja dan janji-janji para capres dan cawapres tadi, semoga Bapak bisa lebih bijak dalam memilih calon presiden dan wakil presiden terdepannya. Karena dari pilihan kita itu gimana Indonesia terdepannya. Jadi semoga dengan kita lebih bijak, kita bisa
membuat perubahan yang lebih baik untuk Indonesia. Nah, untuk tahun ini apakah Bapak udah tahu berapa calon legislatif yang akan kita pilih, Pak? Belum tahu. Nah, jadi untuk pemilu 2024 ini kita ada 5 pemilihan, yaitu ada DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, DPR RI, DPD RI, dan Presiden calon wakil presiden. Nah, di sini saya mau kasih ke Bapak jadi nanti dalam pemilihan itu kita ada dikasih 5 kertas suara dengan warna yang berbeda. Untuk pemilihan DPRD Kabupaten Kota itu kertas suaranya berwarna hijau ya Pak. Untuk DPRD Provinsi itu kertas suaranya berwarna biru, DPR RI itu berwarna kuning, DPD RI itu berwarna merah, Presiden dan Wakil Presiden itu berwarna abu. Ini contoh saja.